Namaku Rani. Dulu, semua orang bilang aku adalah paket lengkap. Cantik, modis, pintar, dan ramah. Aku bekerja sebagai sekretaris di sebuah perusahaan besar, gaji lumayan, penampilan selalu on point. Itulah yang membuat Dion, suamiku sekarang, atau dulu, jatuh cinta padaku. Tapi yang ia cintai ternyata bukan aku sepenuhnya. Ia jatuh cinta pada penampilanku, bukan perjuanganku. Setelah kami menikah, aku memutuskan berhenti kerja. Dion memintaku fokus mengurus rumah tangga. Gaji aku cukup kok buat kita, katanya waktu itu. Aku percaya. Awal-awal pernikahan, semuanya baik-baik saja. Tapi pelan-pelan, uang bulanan makin pas-pasan. Aku mulai belajar hidup hemat. Lipstik diganti merek lokal, baju baru cuma setahun sekali. Rambutku tak pernah lagi tersentuh salon, hanya ikat seadanya. Tapi aku tetap berusaha menjadi istri terbaik. Bangun pagi, masak, bersihkan rumah, antar anak sekolah. Semua kulakukan tanpa keluhan. Tapi entah sejak kapan, Dion mulai berubah. Lihat tuh si Vina, istrinya Reno. Badannya langsing terus, bajunya bagus-bagus. Kamu tuh kenapa sih sekarang kayak gak merawat diri? Ucap Dion suatu malam, tanpa peduli aku baru selesai memandikan anak kami yang demam. Aku diam. Sakitnya menyesak. Aku tahu aku tidak lagi seperti dulu, tapi aku juga bukan wanita malas yang tak peduli. Aku hanya mencoba bertahan dengan uang yang Dion beri, yang kadang hanya cukup buat makan dan susu anak. Setiap kali aku bercermin, aku bertanya, kemana Rani yang dulu? Tapi setiap kali aku menatap anak kami, aku ingat alasanku berubah. Hari-hari berikutnya terasa makin dingin. Dion pulang semakin malam. Sibuk, katanya. Padahal aku tahu, ada yang disembunyikan. Aku menemukan parfum wanita lain di mobilnya, dan chat aneh di ponselnya saat ia lengah. Kamu selingkuh ya, Dion? Tanyaku suatu malam, suaraku gemetar tapi tegas. Dia menatapku dengan pandangan datar. Kalau aku selingkuh, kamu mau apa? Kamu pikir aku betah lihat kamu tiap hari dengan daster kumal dan rambut acak-acakan? Kalimat itu seperti pisau. Aku menangis. Bukan karena Dion selingkuh. Tapi karena aku sadar, semua pengorbananku tak dihargai. Aku yang dulu ia puja, kini jadi bahan ejekan. Akhirnya aku memutuskan. Kita cerai saja, Dion. Aku nggak kuat hidup dengan pria yang hanya mencintai bungkus, bukan isi. Dia tak menahan. Mungkin justru lega. Proses perceraian berjalan cepat, dan aku kembali ke rumah orang tuaku dengan satu anak kecil di pelukan. Tahun pertama setelah cerai, aku berjuang. Aku mulai menjahit lagi, hobi lamaku. Kupromosikan lewat media sosial. Pesanan mulai berdatangan. Aku bangkit pelan-pelan. Uang yang kudapat bisa kubagi untuk kebutuhan anakku, dan sedikit untuk diriku sendiri. Aku potong rambut, beli beberapa baju baru, dan mulai merawat kulitku lagi. Aku tak ingin kembali cantik untuk pria. Aku ingin merasa hidup untuk diriku sendiri. 1 tahun kemudian, Rani yang dulu seolah kembali. Tapi kali ini lebih kuat, lebih bijak. Banyak yang kaget saat melihatku lagi. Teman-teman lama kembali mendekat. Bahkan aku mulai diundang sebagai narasumber seminar UMKM lokal. Di satu acara, aku bertemu Dion. Ia datang bersama wanita yang dulu ia selingkuhi. Tapi kali ini, matanya menatapku tak berkedip. Rani, kamu sekarang beda ya, katanya. Aku tersenyum. Beda karena sekarang aku mencintai diriku sendiri. Beberapa hari kemudian, Dion menghubungiku lewat pesan. Ia minta bertemu. Aku setuju, tapi hanya karena aku ingin menutup cerita dengan damai. Di kafe itu, ia datang lebih dulu. Wajahnya tampak lelah. Aku salah, Ran. Aku kira penampilan itu segalanya. Tapi ternyata kamu lebih dari itu. Aku menyesal.
Aku menatapnya. Dion, kamu bukan menyesal kehilangan aku. Kamu menyesal karena aku sekarang kembali cantik. Kalau aku tetap seperti dulu, kamu tidak akan menyesal. Dia terdiam. Kata-kataku menamparnya lebih keras dari pukulan. Aku baik-baik saja sekarang. Anakku pun tumbuh bahagia. Jangan datang lagi hanya karena penyesalan. Karena aku tak akan kembali ke masa di mana aku tak dihargai. Dia menunduk. Aku berdiri dan pergi dengan tenang. Ada rasa lega. Akhirnya, aku benar-benar merdeka dari luka. 3 tahun setelah perceraian, aku membuka butik kecil dari hasil kerja keras sendiri. Anakku tumbuh sehat dan pintar. Kami hidup sederhana, tapi penuh cinta dan tawa. Dion sesekali muncul di sosial media, memberi komentar atau like. Tapi aku tak pernah membalas. Aku sudah selesai dengan masa lalu. Sementara itu, Dion yang kini hidup dengan wanita selingkuhannya justru menghadapi banyak masalah. Wanita itu ternyata hanya memikirkan uang dan penampilan. Rumah tangga mereka penuh pertengkaran. Dion yang dulu ingin istri sempurna secara fisik, kini harus hidup dengan tuntutan yang tak ada habisnya. Hingga akhirnya, mereka bercerai juga. Dion kehilangan segalanya, keluarga, rumah, dan kepercayaan. Pov Dion. Aku pernah punya segalanya. Rani, istri yang dulu semua pria iri karena aku berhasil memilikinya. Cantik, anggun, pintar, lembut, dan penuh kasih sayang. Tapi aku terlalu bodoh. Aku pikir cinta itu hanya soal penampilan. Aku pikir, setelah menikah, wanita harus tetap seperti saat pacaran. Aku lupa bahwa hidup setelah menikah bukan lagi soal gaya, tapi soal bertahan. Awalnya, aku bangga. Punya istri yang semua orang puji. Tapi begitu Rani mulai berubah, berhenti kerja, pakai daster lusuh, rambut digelung asal, aku merasa malu. Padahal, akulah yang menyuruhnya berhenti bekerja. Akulah yang bilang, cukup aku saja yang cari nafkah. Tapi kenyataannya, nafkah yang kuberi bahkan tidak cukup untuk dia beli bedak. Lalu aku mulai bandingkan dia dengan wanita lain. Aku sebut-sebut nama Vina, Maya, bahkan selebgram yang tiap hari pakai filter. Aku sengaja buat dia merasa kecil. Karena aku ingin dia kembali seperti dulu, tanpa sadar bahwa akulah penyebab dia berubah. Saat dia tanya apakah aku selingkuh, aku tidak menyangkal. Aku malah tantang dia. Entah kenapa aku merasa bangga bisa menaklukkan wanita lain. Tapi ternyata, yang kutaklukkan bukan cinta, tapi kehancuran. Rani menggugat cerai. Dan anehnya, saat itu aku merasa bebas. Bebas dari istri yang tak lagi menarik di mataku. Bebas dari tanggung jawab emosional. Tapi beberapa bulan kemudian, kebebasan itu berubah jadi kesepian. Wanita yang kini bersamaku, si selingkuhan, ternyata hanya cinta pada uang dan dunia maya. Ia tak pernah peduli apakah aku lelah, apakah aku stres. Yang dia tanya selalu soal belanja, liburan, tas baru. Dan aku mulai merindukan Rani. Rani yang diam-diam memasak makanan kesukaanku. Rani yang rela tidur larut hanya untuk menyiapkan bekal anak. Rani yang dulu tak pernah mengeluh meski uang bulanan cuma cukup buat nasi dan telur. Rani yang hanya ingin dicintai, apa adanya. Saat aku melihat Rani lagi di seminar itu, aku hampir tak mengenalinya. Dia cantik. Tapi bukan itu yang mengejutkanku. Ada cahaya di wajahnya. Cahaya yang dulu padam saat bersamaku, kini menyala kembali. Aku tahu aku sudah kalah. Rani yang sekarang jauh lebih kuat. Dan aku, hanyalah lelaki yang gagal menghargai permata saat masih di tangan. Aku coba hubungi dia. Kami bertemu. Tapi dia tak memberi ruang. Kalimatnya menamparku lebih keras dari apapun yang pernah kudengar. Kamu bukan menyesal kehilangan aku. Kamu menyesal karena aku sekarang kembali cantik. Tepat. Sakit. Tapi benar.
Selingkuhanku akhirnya meninggalkanku juga. Setelah uangku habis karena bangkrut, dia kabur entah kemana. Aku tinggal sendiri di rumah kontrakan, ditemani nasi bungkus dan penyesalan yang menggigit setiap malam. Kini, aku hanya bisa mengamati Rani dari jauh. Bersama suaminya yang baru. Seorang pria yang tahu cara memperlakukan wanita dengan benar. Dan aku, duduk di sudut warung kopi, berharap waktu bisa diulang. Tapi waktu tak pernah bisa disuap oleh penyesalan. Aku kehilangan Rani bukan karena orang ketiga. Tapi karena aku sendiri yang membunuh cintanya. Perlahan, dengan kata-kataku sendiri. Dan itu akan jadi penyesalan seumur hidupku. Suatu hari, saat aku mengisi seminar di kota lain, aku bertemu Reza. Pria baik, duda beranak satu yang juga pernah disakiti masa lalu. Kami banyak bercerita, bertukar pengalaman, dan lambat laun, ada ketulusan dalam setiap tatapan. Reza tidak pernah bertanya mengapa aku berubah. Ia hanya bilang, aku suka Rani yang sekarang, karena kamu bukan hanya cantik, tapi kuat. Perlahan aku membuka hati. Bukan karena aku butuh pasangan, tapi karena aku siap mencintai lagi tanpa rasa takut. Kami menjalani hubungan dengan saling menghargai. Tak ada tuntutan, hanya dukungan dan kasih sayang. Beberapa bulan kemudian, aku dan Reza menikah. Tak mewah, tapi penuh makna. Anak kami akrab seperti saudara kandung. Hidupku kini bukan sekadar tentang penampilan, tapi tentang kebahagiaan yang tumbuh dari dalam. Suatu malam, saat menidurkan anak-anak, aku memandang langit-langit dan tersenyum. Terima kasih, Tuhan, karena pernah membiarkanku jatuh, agar aku belajar berdiri lebih tegak. Namun pernikahan kami tak selalu mulus. Masa lalu Reza, terutama mantan istrinya, sesekali muncul sebagai bayangan yang mengusik. Wanita itu tiba-tiba datang menuntut hak asuh anak, menyebar gosip bahwa Reza berselingkuh dulu, padahal kenyataannya dialah yang pergi meninggalkan keluarga. Beberapa kali aku melihat Reza termenung, memandangi foto lamanya bersama sang mantan. Dan melamun. Aku menyemangatinya dan berbicara dari hati ke hati bahwa semua ujian yang kita hadapi akan diselesaikan bersama dia terharu dan memelukku. Dengan sabar, kami hadapi semua tuduhan itu. Reza membuktikan dirinya lewat hukum dan kebenaran. Dan akhirnya, mantan istrinya mundur sendiri, kalah oleh keteguhan kami menjaga keluarga baru ini. Pov Reza. Aku pernah hancur. Bukan karena kehilangan harta, tapi karena dikhianati orang yang dulu aku cintai sepenuh hati. Mantan istriku, ibu dari anakku, pergi begitu saja. Meninggalkan aku dengan setumpuk pertanyaan, dan seorang anak yang tiap malam mencari kehangatan ibunya di pelukanku yang dingin. 1 tahun setelah perceraian, aku berhenti berharap pada cinta. Fokusku hanya satu, membesarkan anakku, Naya. Dia alasan aku bangun tiap pagi, alasan aku tetap tersenyum meski hati bolong. Hingga hari itu, aku bertemu Rani. Pertama kali melihatnya, aku tak berpikir akan jatuh cinta. Ia berdiri sebagai pembicara seminar, penuh percaya diri, senyum hangat, mata tajam penuh pengalaman. Tapi bukan penampilannya yang menampar jantungku, melainkan ketenangannya. Keteguhannya. Kami mulai bertukar cerita. Tentang luka. Tentang masa lalu yang tak adil. Tentang anak-anak kami. Tentang harapan-harapan yang terkubur. Dan tanpa sadar, setiap pertemuan menjahit robekan dalam hati kami masing-masing. Rani, dia tidak pernah bertanya tentang masa laluku dengan nada curiga. Dia hanya mendengar. Ia tidak menuntut untuk selalu ditemani, tapi dia hadir saat aku terdiam. Di sanalah aku tahu, aku bisa belajar mencintai lagi. Dan lebih dari itu, aku ingin dicintai olehnya. Kami menikah. Bukan karena butuh pasangan, tapi karena kami percaya, bersama, kami bisa lebih kuat. Namun pernikahan kami tak bebas dari bayang-bayang. Mantan istriku tiba-tiba muncul,
menyebar cerita bahwa akulah yang selingkuh. Ia menuntut hak asuh Naya, membuat laporan ke dinas, membuat fitnah yang menyayat kesabaran. Malam-malam itu kembali gelap. Aku takut Rani akan menyesal. Aku takut dia akan lelah dengan masa laluku. Tapi dia tetap berdiri di sampingku. Kamu sekarang sudah di sini, bersama kami, katanya sambil menggenggam tanganku. Masa lalu biarlah jadi pelajaran, bukan ancaman. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa pulang. Kami menghadapi semua itu bersama. Di ruang mediasi, di kantor pengacara, di hadapan aparat. Rani tak pernah menyalahkan. Bahkan saat gosip mulai tersebar di media sosial, dia tetap tersenyum di rumah, tetap memeluk Naya seolah dia anak kandungnya sendiri. Di titik itulah aku sadar, cinta bukan tentang masa lalu siapa yang lebih bersih, tapi siapa yang tetap tinggal di saat yang lain pergi. Malam itu, saat semua akhirnya mereda, aku peluk dia erat. Terima kasih, Ran, karena gak pernah goyah meski masa laluku kotor. Dia tersenyum, menatapku dengan tatapan hangat yang tak pernah kutemui sebelumnya. Karena aku tahu kamu sekarang bersih. Dan kamu layak untuk dicintai dengan utuh. Aku tak akan menyia-nyiakan cinta ini. Karena aku tahu, jika aku kehilangan Rani, tak ada yang bisa menggantikan kekuatan, ketulusan, dan keberanian cinta seorang wanita yang pernah patah, tapi memilih mencintaiku dengan utuh. Aku menggenggam tangannya. Kamu sekarang sudah di sini, bersama kami. Yang penting kita jujur dan saling kuat. Masa lalu biarlah jadi pelajaran, bukan ancaman. Dengan sabar, kami hadapi semua tuduhan itu. Reza membuktikan dirinya lewat hukum dan kebenaran. Dan akhirnya, mantan istrinya mundur sendiri, kalah oleh keteguhan kami menjaga keluarga baru ini. Tamat.